Selamat Advent. Selamat Advent. Selamat Advent. Selamat Advent. Iya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu kita hari ini dalam kalender tahun gerejawi disebut Minggu Advent yang pertama. Advent itu artinya Adventus, bahasa Latin ya, artinya kedatangan. Jadi kalau gereja kita mempunyai kalender sendiri yang diawali dengan Minggu Advent. Nah, karena itu menurut kalender tahun gerejawi hari ini adalah tahun baru gerejawi. Karena itu Advent mau mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini akan diperbaharui dengan kedatangan Yesus Kristus. Karena itu Minggu Advent ini kita diberikan Tuhan saat-saat untuk merenungkan kedatangannya, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali untuk memperbaharui segala ciptaan yang akan diperbaharui dengan kedatangan Kristus kedua kali. Nah, karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini juga mau mengajak kita untuk merenungkan apa makna Advent bagi kita dalam kehidupan kita masing-masing sebagai umat percaya, terutama juga dalam kehidupan bersama, dalam persekutuan kita. Saat ini kita bersama-sama dalam ibadah perayaan Advent yang pertama, itu ditandai dengan satu lilin yang menyala warna ungu. Biasanya di gereja-gereja Protestan dan Katolik itu selalu diadakan untuk mengingatkan makna Advent, yakni hari yang pertama warna ungu, hari kekudusan, kesucian untuk menantikan kedatangan Kristus dengan roh yang menyala. Itulah arti lilin yang dinyalakan untuk Advent. Saya membaca dari Alkitab, firman Tuhan untuk kita renungkan 1 Tesalonika 3 ayat 8 sampai ayat 13. Saya membaca untuk kita sekalian, saudara-saudara sekalian boleh mengikutinya di dalam hati. Sekarang kami hidup kembali. Asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada dua penantian manusia di dalam kehidupannya. Manusia itu bisa digolongkan kepada dua kelompok ini. Penantian setiap orang
dalam dua golongan ini. Yang pertama, manusia yang menantikan kematiannya. Dan itulah rata-rata manusia di dunia ini. Artinya, seseorang yang punya motif menantikan kematian, dia akan melakukan apa saja mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih punya harta, mumpung masih ada yang diandalkannya. Segala-galanya dia akan lakukan selagi hidup. Karena nanti akan mati, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, karena itu manusia tipe pertama ini, dia melakukan apa saja sesukanya menurut kemauannya karena dia katakan, sebentar lagi kita akan mati kok. Karena itu, dia akan memuaskan segala-galanya yang ada padanya, melakukan sesukanya, yang penting dia menikmatinya. Tanpa peduli nanti setelah mati akan bagaimana. Itu tidak ada persoalan dan dia tidak akan pikirkan itu. Nah, jenis manusia seperti inilah rata-rata semua orang melakukan kejahatan, melakukan kenikmatan bagi kehidupan di dunia ini, semua seleranya dipuaskan, semua kemauannya dia lakukan. Tetapi tipe yang kedua, inilah yang diingatkan Advent ini kepada kita. Yakni menantikan kedatangan Tuhan. Itulah yang diingatkan dan yang kita mau renungkan dengan Advent. Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang yang percaya akan Alkitab, akan kitab suci, yang diajak kepada kita melalui Minggu Advent pada saat ini adalah bagaimana kita sebagai orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita ini, semua wejangan firman Tuhan sebenarnya dalam rangka supaya kita siap-siap senantiasa menantikan kedatangan Tuhan, kapanpun kedatangannya. Dan kita tidak perlu tahu pada tanggal berapa, tahun berapa. Tetapi yang pasti motivasinya senantiasa adalah menantikan kedatangan Tuhan. Nah, karena itu dikatakan di dalam ayat bacaan kita ini tadi, ada 3 hal yang diharapkan oleh Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Tesalonika ini. Yang pertama dikatakan di ayat 11, kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Itu yang pertama. Ya, saudara-saudara, tadi di ayat 8 juga sudah dikatakan oleh Paulus, sekarang kami hidup kembali. Asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Nah, jadi tulisan Paulus ini kepada jemaat Tesalonika membuat dia hidup kembali karena dia tahu jemaat di Tesalonika itu bersemangat di dalam imannya. Paulus sudah memberitakan Injil kepada jemaat dan kemudian Paulus pergi ke tempat lain. Bahkan ketika dia menuliskan ini, dia sudah ada di dalam penjara di kota Roma dan sudah menantikan hari kematiannya. Tetapi dia katakan di ayat 8 ini, sekarang kami hidup kembali. Setelah dia tahu kabar tentang jemaat Tesalonika, ternyata Injil yang dia tebarkan, yang dia beritakan di jemaat Tesalonika, membuat jemaat itu bergairah hidupnya dan sudah menginjili bahkan ke sekelilingnya, ke daerah-daerah sekelilingnya. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus di sini, dia merasa hidup kembali, padahal sudah tahu dia akan mati karena memang sudah ditetapkan dia akan dihukum di dalam penjara di kota Roma. Pada waktu dia sudah usia akhir hidupnya, dia sudah tahu dia akan segera mati dan dalam status sebagai narapidana di penjara di kota Roma. Tetapi dia katakan hidup kembali setelah mendengarkan cerita dari Timotius muridnya yang datang dari
Tesalonika memberitakan bagaimana jemaat itu bersemangat memberitakan Injil. Nah, karena itulah di ayat 11 ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Nah, kerinduan hati Paulus adalah untuk bisa berjumpa dengan jemaat di Tesalonika, tetapi ya sudah tidak mungkin karena dia jauh dari Tesalonika di Roma dan sudah saatnya dia akan dihukum dan dia akan mati. Dan karena itu dia merindukan kiranya Tuhan membukakan kami jalan kepadamu. Artinya ini sebagai kerinduan seorang yang sudah hidup kembali karena mendengarkan Injil yang diberitakannya itu sudah berkembang. Dan jemaat Tesalonika bersemangat memberitakan Injil. Nah, karena itu ini yang pertama juga kepada kita melalui Minggu Advent pada hari ini. Bagaimana agar kiranya Tuhan membukakan kita jalan kepada siapa yang saudara cintai. Inilah yang pertama. Penantian kita akan kedatangan Kristus kedua kali bagi orang-orang yang percaya. Ya maaf, apalagi kalau seperti saudara sekarang ya. Yang saudara nantikan sebenarnya adalah kerinduan untuk bisa terbuka pintu saat saudara nanti lepas dari binaan ini untuk berjumpa dengan siapa yang saudara kasihi. Kepada siapa yang saudara cintai. Dan saudara sudah rindukan. Itulah yang pertama. Bagaimana kita dengan Advent ini diingatkan oleh Tuhan, ada kerinduan hati kita dan kita berdoa, bermohon, meminta kepada Tuhan, Tuhan kiranya membukakan bagiku jalan untuk bertemu dengan kamu. Dengan siapa yang kita cintai. Itu yang pertama. Yang kedua di ayat 12 dikatakan, kiranya Tuhan menjadikan kamu. Nah, orang-orang yang kita cintai itu ya sebelum kita berjumpa atau mungkin tidak bisa lagi berjumpa seperti Paulus, sudah tidak akan bisa lagi, tidak ada waktunya lagi untuk berjumpa dengan jemaat-jemaat yang dicintainya itu, tetapi dia katakan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Nah, inilah luar biasa cinta kasih seorang yang hidup di dalam Injil, di dalam Tuhan Yesus, yang dia mintakan kepada Tuhan, kiranya orang-orang yang dikasihi itu dimanapun mereka berada, boleh semakin bertambah-tambah di dalam kasih satu dengan yang lain. Seandainya pun kita tidak lagi diperkenankan Tuhan untuk berjumpa dengan mereka, tetapi kita berharap dan meminta kepada Tuhan, kiranya mereka yang kita kasihi itu boleh semakin bertambah-tambah di dalam cinta kasih mereka satu dengan yang lain. Bahkan terhadap semua orang. Artinya orang-orang yang kita cintai itu, yang belum bisa kita jumpai hari ini, pada saat Advent sekarang ini, kalau Tuhan memberikan kesempatan kita untuk berjumpa, puji Tuhan, terima kasih. Tetapi kalaupun tidak ada kesempatan lagi untuk berjumpa dengan mereka, kita minta kepada Tuhan kiranya mereka bertambah-tambah dalam cinta kasih satu terhadap yang lain, bahkan terhadap semua orang. Dan itulah jiwa kekristenan yang kita miliki di dalam Kristus. Bagaimana kita juga berharap bahwa perjumpaan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi kalaupun Tuhan memberikan kesempatan bagi kita berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, inilah yang Tuhan inginkan bagi kita hari Advent untuk berjumpa. Tetapi kalaupun tidak, kita juga akan boleh berjumpa di dalam kehidupan kekal, di dalam kerajaan sorga, bersama-sama dengan orang-orang kudus Tuhan yang nanti akan datang untuk menjemput kita semua, orang-orang yang sudah ditebusnya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, di ayat 13 dikatakan, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, inilah yang ketiga
sebagai penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali, kita diharapkan sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya hati kita, iman kita dikuatkan untuk hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat. Agar kita kudus, hidup kita tak bercacat. Karena kalau kita tidak kudus, kalau hidup kita cacat, maka perjumpaan kepada Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali, itu justru akan mendatangkan hukuman dan membuat penderitaan yang kekal. Tetapi ketika kita tak bercacat dan kudus, maka kedatangan Kristus yang kedua kali bersama-sama dengan orang-orang kudusnya akan masuk kita di dalam persekutuan orang-orang kudus, di mana Tuhan akan mengangkat kita ke sorga dan hidup bersama dengan orang-orang kudus, orang-orang yang kita cintai, yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dari kedua tipe ini, ya tentu kita jangan menjadi yang pertama itu, yang hanya menantikan kematian. Tetapi yang menantikan kedatangan Tuhan, yang kita rindukan, jika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kalaupun tidak sempat, tetapi kita berharap orang-orang yang kita cintai itu semakin bertambah cinta kasih di antara sesama mereka, dan kehidupan mereka juga semakin diberkati. Tetapi yang ketiga ini, bagaimana supaya hidup kita kudus dan tak bercacat ketika nanti, apakah kita masih sempat berjumpa dengan orang-orang kita cintai ataupun tidak, itu tidak menjadi persoalan yang terlalu menjadi beban dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita. Tetapi yang pasti, hidup kudus dan tak bercacat. Maka kedatangan Kristus nanti yang kedua kali bersama dengan orang kudusnya itu akan mengangkat kita bersama-sama dengan dia kelak di dalam kehidupan kekal di dalam sorga. Dan inilah pesan Advent yang disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Karena itu, mari kita menyambut kedatangan Kristus, diingatkan melalui Advent ini, dengan menjaga hidup kita kudus dan tak bercacat. Dan kita juga, jika Tuhan berkenan, diperkenankan masih berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, dan kita juga masih bisa melakukan banyak hal untuk banyak orang yang merindukan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Semoga dari saudara-saudara, saya berdoa, paling tidak ada 2-3 orang dari saudara yang hadir saat ini akan menjadi penginjil setelah saudara nanti selesai dari binaan ini. Dan inilah yang kita harapkan. Apakah saudara salah satunya? Biarlah Tuhan yang bekerja dan hati saudara dijamah, dibentuk, dan saudara betul-betul menjadi penginjil seperti Paulus, tetapi bukan Paulus yang akhirnya sampai mati dia di penjara. Tetapi Paulus yang baru, yang muda, yang masih gesit, yang masih dinamis, yang masih dipakai Tuhan untuk banyak orang di tahun-tahun kehidupan saudara yang akan datang berikutnya. Tuhan memberkati dan memberikan damai sejahtera kepada saudara, dan selamat Advent. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur, bersuka cita, menyambut Advent, mengingatkan kepada kami hari kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana Engkau juga sudah menyampaikan pesan-pesan firman kepada kami, agar kerinduan kami untuk berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi, sungguh-sungguh itu menjadi kenyataan. Bahkan kami menginginkan juga boleh berjumpa dengan banyak orang yang kiranya Engkau perkenankan. Ketika kami selesai masa binaan ini, kami akan menginjili, memberitakan keselamatan, memberitakan kerajaan Tuhan bagi banyak orang. Dan kalaupun Engkau kiranya berkenan Tuhan, jadikanlah saudara-saudaraku ini menjadi para penginjil seperti Paulus ketika Engkau telah mengubahkan hidupnya. Dan tangkap mereka Tuhan, agar mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang membawa Injil kerajaan Tuhan
kepada banyak orang yang menantikan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Hamba-Mu secara khusus berdoa Tuhan, untuk setiap hati dan telinga yang telah Engkau buka. Jamalah hidup mereka. Jamalah anak-anak-Mu ini ya Bapa. Siapapun dari antara mereka. Biarlah hati mereka Engkau bentuk dan Engkau tangkap. Engkau kuduskan. Engkau layakkan untuk menjadi pemberita Injil-Mu. Setelah mereka kembali ke tempat keluarga mereka, ke tengah-tengah masyarakat, ke tempat pekerjaan mereka sehari-hari nanti. Bahkan selama mereka masih dalam binaan ini pun, mereka boleh menjadi orang yang diperlengkapi untuk memberitakan Injil-Mu kepada sesamanya. Terlebih dari itu juga Tuhan, kami mohon, biarlah Engkau menjaga hati nurani kami, roh dan jiwa kami, tetap kudus, tak bercacat, pada saat kedatangan Kristus kedua kalinya kelak. Supaya kami juga boleh bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu ketika Engkau datang menjemput kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap warga binaan yang dalam proses sidang dan pengurusan untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, asimilasi, maupun proses peninjauan kembali di antara saudara-saudaraku ini Tuhan. Siapapun mereka dalam proses bebas bersyarat, cuti bersyarat, asimilasi dan peninjauan kembali. Tuhan, dahuluilah seluruh proses dan perjalanan kasus yang mereka akan hadapi ini. Agar Engkau membuka jalan bagi mereka. Mempercepat seluruhnya berjalan dengan baik. Dan mereka juga boleh Engkau hantarkan kepada kehidupan yang sungguh dalam penuh kasih karunia Engkau untuk melakukan tugas panggilan mereka selanjutnya di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Bapa, kami berdoa secara khusus kepada semua warga binaan-Mu ini di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu, agar mereka juga saling membina iman, menjaga persekutuan, hidup kudus dan tak bercacat, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan dipulihkan. Justru ketika pada saat dibina ini, di tengah-tengah binaan ini, mereka sungguh Engkau perlengkapi menjadi anak-anak Tuhan yang kudus dan dipulihkan. Bapa, kami juga berdoa untuk peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang telah dicabut dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 Oktober kemarin. Kiranya Engkau Tuhan segera dapat menerapkan apa yang terbaik bagi setiap warga binaan di rutan-rutan maupun di lapas di seluruh Indonesia, agar mereka juga mendapatkan hak-hak sipil, hak-hak asasi mereka untuk menikmati kasih kemurahan Tuhan dan juga tanggung jawab bernegara, melakukan tugas-tugas mereka sebagai warga negara. Demikian juga Tuhan, seluruh warga binaan dapat haknya untuk remisi dan bahkan untuk pembebasan bersyarat mereka. Agar Engkau juga Tuhan yang menjadikan mereka orang-orang yang diperbaharui setelah melalui masa proses binaan ini. Kami juga berdoa untuk para karyawan, pegawai, petugas-petugas di rutan kelas 1 Pekanbaru ini Bapak. Biarlah Engkau memberikan roh hikmat dan cinta kasih kepada mereka. Untuk mereka sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan. Melayani warga binaan dengan sepenuh hati. Dalam kuat kuasa roh Tuhan. Agar banyak orang bertobat oleh karena pelayanan mereka. Untuk menerima pembaharuan hidup. Engkau juga berkati setiap keluarga para pegawai dan petugas di rutan kelas 1 Pekanbaru ini. Agar kehidupan mereka juga penuh sukacita melaksanakan tugas mereka sehari-hari di tengah-tengah negara kami ini. Bapak, kami juga berdoa khususnya bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk gereja di rutan kelas 1 Pekanbaru ini. Kami mohon Tuhan, biarlah melalui setiap pemberitaan firman, kehadiran para hamba-Mu, bahkan dalam keadaan daring yang saat ini kami belum bisa bebas untuk berjumpa secara fisik. Nama Tuhan dipermuliakan dan berkat-Mu
boleh mengalir melalui firman yang ditaburkan kepada anak-anak-Mu, saudara-saudara kami warga binaan ini. Dan pembaharuan boleh terjadi. Berkatilah setiap keluarga para hamba-Mu untuk melayani dengan sukacita. Jauhkan dari segala sakit penyakit dan gangguan yang menghambat mereka untuk melayani bagi saudara-saudara kami warga binaan ini. Bapak, kami juga berdoa untuk program pelayanan dan ibadah di gereja interdenominasi Rutan kelas 1 Pekanbaru ini. Agar pelayanan gereja interdenominasi ini juga Tuhan, sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau dan tidak terpecah-pecah oleh karena denominasi aliran gereja. Tetapi semuanya sungguh menjadi hamba Tuhan yang melayani setiap anak-anak-Mu ini. Agar setiap gereja di berbagai denominasi yang ada bersama-sama melayani mereka. Dan Tuhan juga memberkati persekutuan para pelayan gereja-gereja interdenominasi ini. Bapa di sorga, kami secara khusus berdoa untuk Ibu Ena, istri dari Bapak Alex Chandra. Bapak, kami tahu saat ini ibu itu sungguh dalam penderitaan, dalam sakit yang dia tanggung, kanker yang begitu berat, dan sungguh sakit Tuhan. Kami mohon jamalah tubuh Ibu Erna dan juga keluarganya dalam perawatan yang dilakukan untuk Ibu Ena ini. Sungguh-sungguh dia mendapatkan kekuatan dan pembaharuan iman di dalam Tuhan. Bapa, kesembuhan ada di tangan-Mu. Dan kami mau Tuhan, jika Engkau menyembuhkan Ibu Ena, kemuliaan-Mu dinyatakan. Dan mujizat itu boleh dilihat oleh banyak orang untuk percaya kepada nama Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, beri kekuatan iman, juga keteguhan hati untuk bermohon senantiasa akan kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan Ibu Ena dan keluarga, terutama lepas dari sakit penyakit kanker yang diderita oleh Ibu Ena ini. Perbaharui juga kehidupan keluarga dan anak-anak mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan bagi saudara kami Teresa Simbolon, saudara dari teman kami Antonius Raja Guguk, yang kami dengar dia dalam kuasa gangguan roh-roh dalam kehidupannya. Bapak, kami tahu kuasa-Mu jauh lebih besar dari kuasa-kuasa roh, kuasa apapun di alam semesta ini. Karena itu Roh Kudus-Mu kiranya Tuhan menetapkan bagi dia kuasa mujizat Tuhan Yesus. Dan dalam hari ini juga Tuhan, dia dipulihkan, dibebaskan dari segala ikatan kuasa-kuasa dunia, roh-roh kegelapan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Karena itu Bapa, jadilah kehendak-Mu atas saudara Teresa Simbolon dimanapun dia saat ini. Dan jamahan kasih-Mu, curahan darah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu, memulihkan dan mematahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh. Sehingga hari ini menjadi hari kemuliaan bagi Tuhan dalam kehidupan dan kehidupannya dan keluarga. Inilah doa kami Bapa. Lebih daripada itu, kami mohon ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, agar tidak ada yang menjadi penghambat bagi rencana Tuhan atas kehidupan kami. Dan kabulkanlah doa kami ini. Karena kami mempersembahkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga persembahkan kepadamu apa yang telah dikumpulkan oleh saudara-saudara kami ini dalam persembahan. Apapun yang telah mereka persembahkan, biarlah itu menjadi wujud cinta kasih dan ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus. Sehingga hidup mereka juga boleh menjadi persembahan yang harum, persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat Advent. Tuhan memberkati.